call me monster. I'm perfect in your heartbeat. 뒤집고 무너뜨리고 삼켜. 그래 너를. Kita akan belajar bahasa Indonesia tentang keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya. Dan juga kita akan belajar PPKN tentang aturan tata tertib yang berlaku di rumah dan di sekolah. Sudah siap belajar kan? Ketika abang dan kakak berkumpul bersama, teman-teman, permainan apa yang biasanya abang dan kakak mainkan bersama? Tentunya banyak bukan? Seperti sepak bola, lompat tali, dan juga petak umpet. Semua itu mempunyai peraturannya masing-masing. Di sini Benny ingin memberi informasi kepada kita bahwa bermain ada aturannya. Setiap aturan permainan harus dipatuhi. Ketika bermain tidak boleh curang. Aturan tidak hanya ada dalam permainan saja. Di rumahku juga ada beberapa peraturan. Teman-teman mau tahu? Abang dan kakak punya peraturan di rumah tidak? Nah, di sini ada beberapa aturan yang ada di rumah Benny. 1. Bangun pagi pukul 05.00. 2. Setelah bangun merapikan tempat tidur. Yang ketiga, selalu minta izin bila berpergian. Yang keempat, dalam bermain tidak boleh lupa waktu. Yang kelima, setelah makan membersihkan meja dan mencuci piring. Yang keenam, sore hari membantu pekerjaan orang tua. Yang ketujuh, pukul 19.00 belajar dengan rajin. Dan yang kedelapan, pukul 21.00 yaitu tidur. Nah, inilah aturan yang ada di rumah Benny yang dilakukan Benny setiap harinya. Nah, di sini coba abang dan kakak beri tanda centang pada kolom berikut ya. Ada yang tidak perlu dilakukan dan ada yang perlu dilakukan. Isi ya. Peraturan di rumah harus kita lakukan atau kita patuhi setiap hari, walaupun kita hanya sendirian di rumah saja. Kenapa kita harus mematuhi semua peraturan yang ada di rumah atau di sekolah? Karena ketika kita mengikuti semua peraturan yang ada, kita akan terbiasa menjadi orang yang disiplin dan mandiri. Abang dan kakak mau kan menjadi orang yang disiplin dan mandiri? Untuk tugas kali ini, abang dan kakak membuat peraturan di rumah sendiri. Diskusikan bersama ayah dan bunda di rumah. Nah, coba lihat gambar ini. Di sini, Benny dan teman-teman sedang mengambil jambu di halaman Udin. Yuk, simak cerita ini. Memetik jambu di rumah Udin. Pohon jambu di rumah Udin sedang berbuah. Udin mengajak Benny dan teman-teman untuk bermain di rumahnya. Mereka memetik jambu yang tumbuh di depan rumah. Buahnya sangat banyak. Udin dengan semangat memanjat pohon jambu. Benny memetik jambu dengan menggunakan galah. Lani memetik jambu yang buahnya tidak terlalu tinggi. Sementara Edo dan Siti mengumpulkan buah jambu yang sudah dipetik. Mereka dengan riang gembira. Nah, dari cerita tadi, abang dan kakak yuk mengerjakan tugas di halaman 57. Dikumpulkan ya. Apakah kamu tahu apa itu wujud, benda padat, benda cair, dan benda gas? Wujud benda dilihat dari wujudnya. Benda dapat dibedakan menjadi 3. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Contohnya seperti pensil. Benda cair adalah benda yang memiliki ukuran yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya, seperti air. Sedangkan benda gas adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang sesuai, yang selalu
berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya, seperti balon. Nah, di sini benda padat bisa kita pegang dan tidak bisa berubah bentuk. Sedangkan benda cair seperti air, ketika kita tuangkan ke dalam botol, maka dia akan berubah seperti bentuk wadahnya, bentuk botol. Ketika dituangkan di mangkuk, air akan berbentuk seperti mangkuk dan lainnya. Sedangkan benda gas seperti balon, tapi bukan balonnya ya. Tapi di sini yang dimasukkan dengan benda gas adalah udara yang ada di dalam balon. Itu tidak bisa kita pegang. Namun, benda gas bisa berubah bentuk sesuai dengan bentuk ruangan yang dia penuhi, seperti balon. Nah, untuk membuat abang dan kakak lebih paham lagi, yuk membuat tugas tabel di bawah ini. Lihatlah benda-benda yang ada di rumahmu, kemudian tulis dan centang apakah benda itu termasuk benda padat, cair, atau gas. Guru tunggu ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.